Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah proses yang harus kalian jalani saat nge-YouTube. Oke, mungkin judul kali ini cukup unik, yaitu udah saatnya nih kita nyerah nge-YouTube. Udah saatnya kita nyerah ngonten YouTube karena udah tahunan, udah berbulan-bulan gak ada hasil. Semua ini sia-sia. Oke, sebenarnya yang ingin saya fokuskan di sini adalah bagaimana sih kita untuk bersikap, untuk bisa terus semangat, untuk bisa mencari potensi-potensi dan menggali potensi-potensi diri kita. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita perbaiki, dan apa juga yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan uang dari YouTube. Oke, pada dasarnya untuk bisa mendapatkan uang dari YouTube itu tentu juga tidak bisa serta-merta mudah bagi yang masih awam atau pemula. Ada memang pemula yang baru coba langsung sukses karena kalian harus tahu background dia sebelumnya. Mungkin dia itu pinter bikin storytelling atau mempunyai bakat storytelling yang bagus, dan dia punya kelebihan-kelebihan sebelumnya sehingga dia meskipun pemula bisa langsung mendapatkan penghasilan atau channelnya itu cepat sekali berkembang. Nah, bukan berarti kita iri dengan bakat mereka, enggak. Kita bisa mencapai seperti mereka asal kita mau berusaha dan mengejar dengan kerja yang lebih keras. Ya, kalau soal itu kan kalau misalnya anugerah dari Allah, anugerah dari Tuhan, itu memang kita nggak bisa perdebatkan lagi. Mungkin si A jago, mungkin si A berbakat. Ya, kita nggak bisa menyalahkan diri kita karena tidak berbakat. Enggak, ya kita harus memantaskan diri kita untuk bisa menyamai mereka. Minimal mendekati dulu, baru kita bisa berharap, oh si A ini jago, saya harus bisa selevel dengan dia, baru saya bisa berharap untuk menghasilkan uang. Itu mindset yang harus kalian tekuni. Kadang ya, ini yang paling sering terjadi dari teman-teman semua yang nge-YouTube. Teman-teman semua yang putus asa. Teman-teman merasa udah upload tiap hari, udah konsisten. Tapi ternyata kalau dicek lagi, konsistennya pun konsisten yang dalam tanda kutip abal-abal. Mohon maaf nih, abal-abalnya itu yang gak upload tiap hari banget. Ada beberapa 2 minggu bolong, terus kemudian ada tiba-tiba 3 minggu bolong, aktif lagi dan lain sebagainya. Konsisten di sini adalah terus-menerus tanpa jeda dan tanpa bolong upload setiap hari. Tapi sambil ngupload, teman-teman harus sadar diri dan sadar betul harus belajar tiap hari. Ya, minimal hari ini belajar yang namanya thumbnail. Besok belajar yang namanya copywriting. Lusa belajar yang namanya editing. Jadwalkan. Jadi nggak cuman jadwalin konten, tapi kalian harus jadwalin untuk upgrade diri kalian. Misal ya, hari Senin saya pengennya jadwal belajar CapCut. Nggak usah lama-lama, 30 menit aja atau 1 jam aja kalau kalian punya waktu lebih. Terus baru kalian mikirin kontennya. Jadi belajar sendiri pun harus kalian jadwalin. Ya, kebanyakan orang itu tidak mengerti dan tidak mau tahu, lebih tepatnya. Bukan tidak mengerti ya, tidak mau tahu bahwa konten mereka itu ya banyak kekurangan dan harus diperbaiki. Sebagai contoh, konten mungkin ngevlog masak-masakan ya, konten review makanan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah teman-teman yakin video kalian itu udah the best yang kalian bisa? Apakah video kalian ini sudah terbaik dan menarik bagi penonton kalian? Nah, orang-orang yang putus asa akan cenderung menyarankan, ya udah yuk saling tonton aja antar pemula, saling support aja antar pemula. Ini nih, kalau teman-teman tidak menyadari betul bahwa potensi video kalian, ya seberapa besar kualitas kalian. Oke, mungkin sebagian besar pemula akan menilai, Bang, kita kan pemula ya, masa iya sih kita harus mikirin kualitas ya, mana bisa. Oke, nggak apa-apa, tapi ya kendalikan ekspektasi kalian. Ya, kalian pemula, siapa sih yang nggak pernah pemula? Kalian pemula, kalian harus memantaskan diri kalian untuk lepas dari kotakan pemula ini. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, belajar setiap hari. Gak cuman ngonten aja di otak kalian, tapi belajar juga harus kalian lakukan. Gimana sih cara si A kok bisa jago banget ngomong di depan kamera? Gimana sih cara si B kok bisa bikin video menarik? Nah, oke, kembali lagi ke konten masak-masakan tadi. Pertanyaan yang utama adalah, pernah nggak kalian bertanya, emang ada ya yang mau nonton video saya? Kira-kira orang yang mau nonton video saya itu karena apa sih? Apakah video saya itu cukup menghibur? Apakah video saya cukup informatif? Dan apa alasan utama orang mau subscribe dan nonton video kalian? Ya, bukan berarti kalian sudah sub for sub, saling support sana sini, enggak ya. Tapi ya, apa yang membuat orang itu mau menonton video kalian? Bermanfaatkah? Kontennya serukah? Atau mungkin suka dengan pribadi kita kah? Nah, itu banyak yang bisa kalian gali. Contoh, personal branding kalian harus kuat. Kalau kalian nggak peduli mau konten apa, tetap ditonton. Saran saya, coba digali dan di-riset.
Oke, kalian mungkin terlalu idealis. Bang, saya maunya konten yang cuman nge-review mie instan, masak-masakan saya sendiri, ngasih resep masakan saya sendiri. Nah, coba value apa yang bisa kalian dapatkan atau kalian berikan kepada penonton? Value apa yang penonton bisa dapat setelah menonton video kalian? Terhiburkah? Gak harus yang bermanfaat banget ya, minimal terhibur aja, itu udah cukup. Itu yang harus kalian gali. Terus kemudian setelah kalian menemukan topik konten yang pas, kalian juga harus cek apakah topik kalian ini banyak nggak, rame nggak peminatnya. Jangan sampai kalian itu berpikiran bahwa oh topik saya ini pasti rame nih. Kalian ini berharap viewsnya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Nggak mungkin bro ya. Jadi kalau video kalian setiap bulannya rata-rata orang nyari itu sedikit atau memang tidak ada peminatnya, nggak mungkin kalian bisa berharap video kalian meledak dan langsung banyak. Kecuali balik lagi, personal branding kalian udah sangat-sangat kuat. Video apapun yang kalian bikin, ya pasti akan ditonton ya. Itu adalah mindset yang harus tanamkan dan kalian renungkan, pikirkan setiap hari. Dari permasalahan ini kalian akan menemukan orang nggak mau nonton video saya karena video saya kayaknya terlalu monoton deh. Nah kalian cari, kalian breakdown. Monoton ini kira-kira saya bikin apa sih? Ya mungkin pakai model-model gimmick lah, pakai kostum apa kayak yang membuat video kalian itu ada value-nya. Kalau video kalian biasa-biasa saja, video kalian itu tidak ada unsur yang membedakan dengan channel yang lain, alasannya apa coba? Orang mau menonton video kalian. Oke, mungkin kalian pembawaannya sangat bagus, terlihat sangat ramah, terlihat sangat baik, dan orang itu adem gitu ngeliat kalian. Itu tetap fokus, itu tetap poin penting ya. Itu tetap poin utama yang harus kalian gali dan kalian harus miliki. Intinya dirawat, diperbesar, dan diperbaiki ya. Oke, jadi ini adalah mindset utama. Jangan kalian mikirnya nyerah tanpa kalian memikirkan sebenarnya permasalahannya di mana sih. Sebenarnya yang bikin kalian gak sukses dibandingkan orang lain itu apa sih? Oke, dari sisi kerja keras kalian mungkin sama dari mereka. Dari sisi kejeniusan, dari sisi skill kalian bisa menyamai konten kreator atau YouTuber lain yang lebih sukses. Tapi coba dipikir baik-baik. Dari sisi jam terbang gimana nih? Apakah mereka lebih dulu membangun channelnya? Apakah mereka pengalamannya lebih banyak? Atau kenalannya lebih banyak jadi bisa collab sana sini? Nah itu harus kalian pikirkan. Atau mungkin yang paling penting, ada nggak nih mungkin ya mohon maaf ya, dosa-dosa yang membuat rezeki kalian seret. Karena ya untuk konten di YouTube, dapat uang di YouTube, itu kan dari views kan dari algoritma. Nah siapa yang menggerakkan hati penonton untuk mau ngeklik video kalian? Ya yang maha pencipta ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan kita. Nah cukup nggak ibadah kalian, cukup nggak sedekah kalian, sunnah kalian? Ya intinya kalau kalian masih nggak bisa sedekah banyak, coba dirutinkan sedekah subuh aja deh. Mungkin minimal 5.000 atau 1.000 atau berapapun, 500 perak, yang penting ada niatan sedekah semampu kalian. Ya sedekah subuh, sholat tahajud, sholat duha. Udah nggak kalian melakukan ini, jangan-jangan sholat aja masih bolong-bolong. Nah ini juga bisa menjadi faktor penyebab rezeki kalian seret atau pengembangan channel kalian agak susah. Ya hal-hal seperti ini mungkin diremehkan oleh banyak orang ya, tapi menurut saya pribadi itu penting. Karena saya jujur aja, saya merasa kemajuan dan peningkatan dan pencapaian saya di 1 tahun terakhir itu sangat pesat banget. Itu juga bukan karena ilmu saya dan keahlian saya, tapi ya karena pertolongan Allah dan juga ya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya meskipun saya mencapai di titik saat ini sekalipun, nggak henti-hentinya saya berdoa untuk diberikan kemudahan, untuk diberikan kelancaran, untuk dimudahkan untuk menggapai impian saya, beli rumah cash, beli katakanlah nggak pakai hutang-hutang, bangun rumah sendiri dan lain sebagainya. Itu yang saya doa setiap hari. Tujuannya apa? Ya saya tahu, saya sadar betul semua ini yang menggerakkan hati manusia, yang maha membolak-balikan hati manusia ya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, mohon maaf buat umat non muslim juga berlaku yang sama ya. Kalian tergantung kepercayaan kalian, keimanan kalian. Intinya sebenarnya doa agama itu adalah energi positif dan pikiran positif saja, bukan hal yang lain-lain. Oke? Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.